Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online GKM Kerasa pada hari ini. Kita bersyukur jika sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam keadaan yang baik, semua karena berkat dari Tuhan. Dan kita akan mengucap syukur untuk semua itu. Kita mengungkapkan isi hati kita dengan menyanyikan sebuah pujian. Semua baik, karena kita tahu bahwa semua rencana Tuhan baik bagi kita. Dari semula telah Kau tetapkan dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku kita akan berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami masih boleh untuk bersekutu, beribadah bersama-Mu meskipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang tetap Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa saat ini untuk beribadah kepada-Mu. Kami menyerahkan jam ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dari PPR 1 nomor 186, Naungan Jiwaku. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, dalamnya aku tak bimbang. Dalamnya aku tak bimbang. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, diangkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, dalamnya aku tak bimbang. Dalamnya aku tak bimbang. Bapak Ibu, kita akan memasuki doa-doa syafaat kita dan juga doa persembahan. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita dan segala pergumulan kita, masalah kita yang kita hadapi. Biarlah Tuhan sendiri yang akan selalu menjadi penolong kita dan menjadi jalan keluar, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Kita akan mendasari doa itu dengan sebuah lagu, Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan
Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan Engkau masih tetap menyertai kami. Jika kami boleh berada sampai saat ini Tuhan, semua itu karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu Bapa yang sentiasa Engkau limpahkan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami selama seminggu lamanya
dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat Bapa. Kami ingin memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Biar apapun yang akan kami persembahkan kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan juga kami mau berdoa buat seluruh jemaat GKI Mikrasa yang saat ini lagi menikmati kebaktian secara online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga demi keluarga, berikan sukacita daripada Engkau Yesus. Mungkin saat ini Bapa, kami tidak dapat beribadah secara tatap muka atau offline Tuhan, namun yakin dan percaya sukacita yang begitu luar biasa selalu menyertai seluruh jemaat GKI Mikrasa. Dan pada pagi ini juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang lanjut usia, baik Mak Erni, Pak Niko, Bu Niko, Bu Suarsi, Mak Ya, dan masih banyak lagi Tuhan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biar di masa tua mereka Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka, memberkati mereka, berikan kesabaran, kekuatan, dan mereka selalu berharap pada Engkau Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini berada di luar kota, baik yang bekerja, yang kuliah Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat seluruh majelis GKI Mikrasa Tuhan, biar kami boleh bekerja sama bahu-membahu untuk memajukan gereja di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa negara ini Bapa, yang saat ini dilanda bencana Tuhan. Saudara-saudara kami yang berada di Sulawesi, di Jawa Barat Tuhan, biar Tuhan sendiri boleh memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Emeritus Niko Raga Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan, jadi pegangan bagi kami Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan berguna bagi kita semua untuk menjadi penuntun dan penolong hidup kita hari lepas hari. Kita akan mendasari firman Tuhan dengan sebuah lagu, Aku Datang dan Ku Bersujud. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh.
haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kalau pada minggu ini kita masuki minggu yang pertama di bulan Maret ini, oleh karena kasih karunia, karena anugerahnya bagi kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu supaya Tuhan menolong kita semua agar firman Tuhan yang kita dengar menjadi pegangan kita dalam menghadapi hari-hari hidup ini yang penuh dengan tantangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dari hari ke hari sampai di minggu yang pertama bulan Maret ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Lidah kami tak sanggup untuk menghitung satu persatu akan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Namun ajar kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Tuhan, hati kami sudah siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami masing-masing, agar kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan kami dalam menghadapi situasi di akhir zaman ini. Dijauhkan Tuhan segala hal yang jahat, yang ingin mengganggu konsentrasi kami, baik secara pribadi maupun juga secara keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang Allah pelindung kami yang sejati. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu yang pertama ini terambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai 20.
Firman Tuhan saya ambil dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 18 sampai 20 yang bunyinya demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik dibinasakannya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema di khotbah minggu yang pertama ini ialah berkemenangan dalam situasi rawan. Berkemenangan dalam situasi rawan. Dalam bahasa sehari-harinya, bahwa kita orang yang percaya, orang yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus, mampu untuk mengatasi setiap masalah yang datang, menyerang perahu kehidupan kita. Mazmur pasal 145 ini adalah Mazmur Daud yang ditulis oleh Raja Daud sendiri. Awal-awalnya dia memuji-muji Tuhan oleh karena kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan Daud dalam berbagai pergumulan di mana Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan selalu dia mengalami kemenangan dalam berbagai situasi dan keadaan. Dan minggu inilah kita juga akan belajar daripada firman Tuhan ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan ke dalam dunia saat-saat ini, ya, apakah keadaannya semakin baik? Memberikan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian, atau tidak? Saya yakin situasi akhir-akhir ini betul-betul sungguh-sungguh membuat banyak orang gelisah, resah, merasa takut, merasa khawatir oleh karena berbagai masalah yang dihadapi. Baik masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah hubungan keluarga. Juga dalam situasi yang lain di bidang politik, di mana yang satu seringkali memfitnah yang lain, menjatuhkan yang lain, bahkan tidak menghargai pemerintah yang sudah bekerja keras untuk mengatasi virus corona ini dan juga berbagai hal. Juga situasi-situasi yang tidak mengenakan, ya, di mana umat Kristiani seringkali difitnahkan, dijelek-jelekan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa surga itu bukanlah tempatnya orang Kristen, melainkan di neraka. Dari manakah alasannya? Apakah dasarnya? Tidak ada dasar, tidak ada ajaran yang betul-betul menjamin hal itu. Surga itu hanyalah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak sampai seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menjamin keselamatan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Walaupun kita seringkali difitnahkan, namun kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tetap berterima kasih, bersyukur, dan kita berdoa. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih. Itu menurut firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Situasi dunia sekarang ini kita melihat bagaimana korupsi terus. Sudah ada yang dihukum, ada lagi yang berbuat korupsi. Ya. Ada kejahatan di mana orang memakai baju keagamaan tetapi bisa membunuh pendeta, membunuh hamba Tuhan dan keluarganya, dan membakar gereja, rumah ibadah. Juga kita melihat kejahatan yang lain. Dalam politik seringkali yang satu menghantam yang lain, ingin menjatuhkan yang lain. Ditambah lagi dengan situasi yang sudah berlalu, ada bencana yang terjadi, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami di beberapa tempat. Kalau saudara-saudara kita di sana itu menderita, kita pun juga turut sebenarnya prihatin dan harus mendoakan mereka agar Tuhan pun juga menolong. Caranya bagaimana agar pemerintah pun juga dapat menolong mereka. Di sisi yang lain kita melihat ada orang ingin beribadah tapi tidak bisa beribadah, mereka dilarang dan sebagainya. Inilah situasi yang begitu rawan pada akhir zaman ini. Namun kita tidak perlu untuk merasa khawatir dan takut. Tidak perlu merasa gentar. Tidak perlu merasa gelisah menghadapi kesemuanya itu. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di ayat 18 sudah dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Dan dikatakan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan akan menolong kepada umat kesayangannya sendiri apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya seringkali bahkan banyak bertemu dengan saudara-saudara kita yang non-Kristen. Berbicara tentang keadaan sekarang ini, ada banyak hal yang membuat orang itu tidak tenang, gelisah, tidak bisa tidur, tidak punya kedamaian dalam hati. Dan saya sangat senang menghadapi hal-hal yang demikian. Karena apa? Kita berbeda iman, berbeda kepercayaan. Disinilah saya ingin menyatakan pada mereka bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunannya sampai akhir zaman ini, tidak ada orang yang merasa hidupnya itu aman dan damai, tidak ada masalah dalam hidupnya. Kalau ada ajaran-ajaran yang demikian, itu ajaran yang tidak benar, ajaran yang sesat. Alkitab sendiri, kitab suci sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Bahkan Alkitab banyak menasihatkan kita untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, yang menakutkan, yang menggentarkan, yang menggelisahkan, supaya kita tetap menaruh pengharapan kita, mengandalkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan
Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-5b. Dan banyak janji Tuhan melalui Rasul Petrus, juga Rasul Yohanes mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena ialah yang mempedulikan kamu. Dia yang akan memelihara kamu. Paulus mengatakan apa? Di dalam segala perkara aku cakap menanggungnya, oleh karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Kita ini adalah umat kesayangannya Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, begitu sayang kepada kita, sudah seharusnya kita mengasihi Dia. Kita sayang kepada Tuhan. Dialah segala-galanya bagi hidup kita, baik sekarang ini maupun juga yang akan datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai situasi, pergumulan yang kita hadapi ini, Rasul Paulus mengingatkan kita, sebagaimana jemaat di Tesalonika dan di Filipi dikatakan, dalam segala permasalahanmu, datanglah kepada Tuhan dengan doa permintaan dan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Ada orang yang bersyukur pada Tuhan kalau urusannya beres, sukses, anak-anaknya baik, pekerjaannya baik, tidak ada sakit penyakit, semuanya baik, semuanya beres, bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau ada masalah, ada bencana yang datang, wah, sulit sekali untuk mengatakan syukur kepada Tuhan. Bahkan Tuhan seringkali disalah-salahkan. Orang yang demikian ini orang yang tidak menghormati Tuhan, orang yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam segala hal hendaklah kita mengandalkan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kita hadapi saat ini, baik secara pribadi maupun juga keluarga lepas keluarga. Tapi saya percaya ada masalah yang kita hadapi, baik itu perkara yang kecil, perkara yang besar, baik yang ringan maupun yang berat. Namun ingat, jangan melihat masalah itu lebih besar, tetapi pandanglah kepada Tuhan Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup mengubah segala perkara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana contoh yang hidup itulah dari Raja Daud sendiri. Pada waktu Daud mengalami berbagai masalah, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa. Tetapi Daud, kalau orang yang dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan juga dekat dengan dia. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan juga dekat dengan kita, umat kesayangannya. Pada waktu Daud menghadapi Goliat, Goliat menantang Daud. Daud tidak takut. Karena Daud dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhannya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar. Siapa Goliat itu? Goliat itu adalah
sang raksasa dari Goliat, dari Filistin yang namanya Goliat itu. Nah, siapa yang tahu Goliat itu, raksasa Goliat itu, berapakah tingginya? Ya. Mungkin kalau saya sampaikan ini, mungkin kita akan geleng-geleng kepala. Aduh, amit-amit, kok luar biasa ya. Saya mau tanya pada jemaat, pintu rumah kita ini tingginya berapa? Paling-paling ini 2 meter, paling-paling 2,5 meter, tidak lebih daripada itu. Ya. Tingginya Goliat itu adalah 3,2 meter. Sang raksasa dari Filistin ini, Goliat, tingginya itu 3,2 meter. Daud tidak ada separuhnya. Tetapi Daud tidak gentar menghadapi Goliat. Dia mengatakan apa? Kalau Tuhan yang melepaskan dia dari cengkraman, cakarnya singa dan cakarnya beruang, maka Tuhan pun juga sanggup menolong dia untuk melawan Goliat itu. Kalau kita membaca dalam kitab 1 Tawarik tentang Goliat dan Daud ini, maka akhirnya dalam peperangan itu, Daudlah yang menang. Daud mengalami kemenangan pada waktu itu. Itu sungguh-sungguh sesuatu yang luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari Daud ini kita boleh belajar, ya. Dia juga bukan orang yang sempurna. Tapi dia juga adalah orang manusia biasa, tetapi orang yang sungguh dekat dengan Tuhan, yang sungguh mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tidak mempermalukan dia. Apakah saat-saat ini kita menyerah dengan masalah yang kita hadapi? Kita putus asa dengan masalah yang kita hadapi sekarang ini. Apakah hati kita kecil menghadapi masalah pergumulan yang kita hadapi ini? Sekali lagi, jangan tawar hati, jangan menyerah, tetapi hadapilah kesemuanya itu dengan mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena apa? Kalau Daud sendiri mengandalkan Tuhan, kita pun juga mengandalkan Tuhan. Di ayat 18 tadi dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Apakah kepintaran kita, keahlian kita, apakah dengan kekayaan, harta benda kita, semua itu tidak bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Kembali mengandalkan Tuhan, karena Dia sanggup untuk merubah segala perkara. Kalau Daud ditolong Tuhan, kita pun juga umat Tuhan, gerejanya juga akan ditolong oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apakah kita percaya? Kita masih percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita? Apa kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar doa-doa dan pergumulan kita? Baik masalah pribadi, keluarga, anak-anak kita, masalah ekonomi kita, masalah depan kita secara pribadi, masalah negara kita ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa cepat atau lambat Tuhan pun juga akan menolong kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Situasi dunia ini akhir-akhir ini bukan semakin baik, bukan semakin memberikan ketentraman, kenyamanan, ketenangan dan kedamaian, tetapi semakin menggelisahkan kita.
Katanya ada penyakit virus yang baru lagi saat-saat ini selain corona yang datangnya dari Inggris. Ya, sudah terserah. Apapun juga terserah. Yang penting kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam menghadapi apapun juga kita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah kunci keberhasilan kita. Bukan masalah yang mengatasi kita, tapi kitalah yang mengatasi masalah. Inilah ciri khas kehidupan orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita siap bersama dengan Yesus menghadapi kesemuanya itu. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menjaga semua yang mengasihinya. Tuhan menjaga gerejanya. Tuhan menjaga orang yang percaya. Tuhan menjaga umat kesayangannya sendiri. Tetapi nasib orang fasik dikatakan akan dibinasakan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang benci Tuhan, orang yang sering kali menjelek-jelekkan Tuhan dan gerejanya akan dibinasakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak kita berada dalam situasi akhir zaman. Ya, kita belum menghadapi satu ancaman untuk tubuh jasmani kita. Kita belum diancam nyawa kita, jiwa kita. Ya. Tapi yang penting kita perlu mohon kekuatan iman daripada Tuhan. Agar dalam segala perkara kita tidak mundur. Kita tidak berubah. Sekali percaya Yesus, selamanya percaya Yesus. Sebagaimana Raja Daud, ya. Walaupun dalam situasi rawan yang dihadapi, baik masalah keluarga, masalah anak-anaknya, masalah kerajaan, masalah musuhnya, orang-orang yang benci dia. Namun Daud tetap dia memuji Tuhan. Dan dia mengakui bahwa Allahnya itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang sanggup untuk menolong dia. Biarlah kita memasuki hari-hari hidup ini, ya, bersama dengan Yesus di sepanjang tahun ini. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan menolong Daud, Tuhan juga menolong kita. Baik kita secara pribadi maupun juga secara berkeluarga, juga gerejanya, Tuhan pun juga akan turut campur tangan, Tuhan akan menolong. Ya. Dikatakan Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 145 ayat 19 dikatakan Ia akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Dia pun juga menjawab, Dia menolong apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Kecil, besar, ringan, dan berat, Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan adalah kebenaran, ya dan amin. Firman Tuhan ada kuasa. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan bagi kita. Juga kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, juga saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya ingat Tuhan senantiasa, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai kapan? Sampai akhir hidup ini. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, pelindung kita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah kami yang sungguh luar biasa, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami banggakan, yang tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami sendirian.
tetapi selalu bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu, Allah kami yang luar biasa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau Engkau menolong Daud, Engkau pun juga menolong kami umat kesayanganmu dalam menghadapi berbagai masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kepintaran kami, kekuatan kami, apa yang ada pada kami. Tapi kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Allah kami yang Maha Kuasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Tolonglah kami Tuhan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu di sini, keluarga besar GKMI Krasa, dalam menghadapi berbagai pergumulan, berbagai masalah. Kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus yang adalah sumber jawaban dan kemenangan kami. Haleluya. Amin. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan warta Gereja GKMI Krasa Minggu tanggal 7 Maret 2021. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Niko Raga yang telah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak Niko selanjutnya. Yang kedua, kami atas nama majelis jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang pada hari ini telah melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang selalu memberkati, dan biarlah pelayanan hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kami atas nama majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ma Ani tanggal 4 Maret. Panjang umur, sehat selalu, diberkati cucu menantu, dan selalu sukses dalam usahanya. Dan juga untuk Ko Markus tanggal 4 Maret, panjang umur, sehat selalu, menjadi bapak yang baik, selalu sayang sama keluarga, dan sukses selalu. Demikian warta gereja GKMI Krasa Minggu 7 Maret 2021. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah pada hari yang mendatang, apapun yang terjadi, meskipun banyak halangan, rintangan, cobaan yang kita hadapi, biarlah kita tetap memilih Yesus sebagai harta kita yang abadi, karena bersama dengan Dia kita akan mendapatkan hidup yang kekal.
kita akan mengakhiri ibadah ini dengan sebuah pujian, Aku Pilih Yesus. Agar Tuhan berkenan, daripada berkuasa di dunia, tapi digenggam dosa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Maha Tuhan dalam kehidupan pribadi kita maupun juga keluarga kita masing-masing, dimanapun kita berada. Terimalah berkat Tuhan ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari ini, dan biarlah kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.